Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan suling pada tanggal 15 September 2022. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat, atas kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami masih bisa diberi kesempatan untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Biarlah apa yang kami dengar, biarlah apa yang kami terima dapat menjadi rema, dapat menjadi berkat untuk hidup kami dan hidup orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini yaitu menegur dalam kasih, yang diambil dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 12 hingga 17. Kolose pasal 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, suatu kali seorang teman menegur saya atas sebuah kesalahan yang saya lakukan. Atas teguran itu, saya merasa sakit hati, lalu membencinya dan tidak mau menyapanya selama beberapa waktu. Akhirnya, teman saya tadi menyampaikan sebuah pesan melalui WhatsApp yang melunakkan hati saya. Dia mengatakan bahwa aku menegur kamu karena aku peduli. Aku tidak mau kamu melakukan kesalahan yang merugikan dirimu dan tidak menyukakan hati Tuhan. Saat itu juga saya terhenyap. Ternyata masih ada orang yang peduli dengan benar dan tidaknya tindakan yang saya lakukan. Seperti teman saya tersebut, akankah kita menegur atau justru mengabaikan ketika teman yang melakukan dosa? Apakah kita hanya menonton jika saudara seiman kita melakukan perbuatan yang tidak menyukakan hati Tuhan? Berbohong, mencuri, atau bahkan lepas kendali dalam perkataan. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang sempurna, karena hanya Allah lah yang sempurna. Tetapi, janganlah kita justru selalu berdiri di balik alasan ketidaksempurnaan itu dan mengabaikan sebuah kesalahan. Ada kalanya Tuhan memakai hamba-Nya untuk menyampaikan maksud Tuhan dalam bentuk teguran atau dalam bentuk nasihat. Sayangnya, sesama pelayan Tuhan, acap kali kita memiliki rasa enggan untuk saling menegur. Mungkin kita khawatir orang yang kita tegur akan sakit hati dan membenci kita. Tetapi Tuhan mengatakan dalam firman-Nya bahwa kita wajib saling menegur seorang akan yang lain dalam kasih Kristus agar kesalahan itu tidak dilakukan berulang-ulang. Maka mulai saat ini jangan sungkan untuk saling menegur dan saling mengingatkan. Kalau kita harus menegur seseorang, lakukanlah dengan bijak, bukan dengan tujuan untuk menjatuhkan, memojokkan, atau mempermalukan, melainkan dengan tujuan untuk memperbaiki dan membangun. Dalam menegur, sasaran teguran kita juga bukan membenci orangnya, tetapi membenci tindakan atau kesalahannya. Selanjutnya, jika kita yang ditegur, belajarlah menerima teguran itu dengan besar hati sebagai salah satu cara Tuhan dalam mendidik kita. Jika kita ditegur, itu berarti kita dikasihi dan diperhatikan. Saling menegurlah seorang akan yang lain, sehingga kita sama-sama
berjalan dalam kasih Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pokok doa kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk jemaat yang sakit, yang sedang dalam pergumulan dan undur, agar Tuhan melawat serta memberi semangat dan sukacita di dalamnya. Demikian renungan kita pada hari ini, kiranya dapat menjadi berkat, dapat menjadi rema bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.